Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman. Kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau kasih tips atau cara gimana aku menyimpan cabai-cabai untuk pembuatan kentang Mustafa. Jadi teman-teman ada beberapa yang kebingungan ya, katanya gimana Miss nyimpan cabenya supaya bisa nyetok gitu kan. Secara kalau misalkan kita usaha kentang kan otomatis harus beli cabai yang banyak gitu kan. Sedangkan kalau kita misalkan kebanyakan nyetok cabai, apa misalkan yang udah di blender gitu-gitu tuh sebenarnya buat bikin kentang Mustafa jadinya nggak enak teman-teman. Untuk rasa dan tekstur akan berbeda kalau kita baru blender cabai. Makanya di sini aku mau kasih tahu cara aku menyimpan cabai-cabai yang sebanyak ini tuh gimana. Karena aku nggak di blender nyimpennya ya teman-teman. Aku tuh selalu fresh kalau misalkan mau bikin. Aku dadakan ngeblender cabai. Dan ini cabai yang udah aku beli dari pasar. Pertamanya dipetikin dulu ya untuk tangkai-tangkainya. Kalau udah dipetikin semuanya nggak perlu dicuci, pokoknya diangin-anginin aja dulu. Biasanya sih aku sehari gitu ya diangin-anginin. Nanti kalau semisalkan kira-kira udah kayak nggak basah, barulah disimpen gitu. Aku make secukupnya aja teman-teman. Kalau kita baru beli cabai itu biasanya misalkan langsung di blender tuh suka warnanya tampias gitu ya, warnanya nggak sebagus yang kalau udah disimpan besokannya. Jadi ini caranya aku taruh di kulkas bagian bawah kayak gini ya, karena kan cabai dalam jumlah banyak tuh nggak bisa muat di wadah-wadah kontainer yang aku punya tuh untuk food prep ya. Jadi aku simpennya di laci yang paling bawah nih, yang biasa buat nyimpen sayuran banyak atau besar-besar ya. Jadi aku simpen di situ semua, itu muat kurang lebih 6 kiloan muat. Nah, jadi kalau udah disimpan di situ udah aman sampai 2 mingguan juga nggak bakalan cabenya busuk ya teman-teman. Yang penting kalau misalkan ada yang kayak udah jelek gitu tuh diambil, jangan sampai ada yang busuk dibiarin di situ, nanti yang lainnya jadi ketularan. Nah, ini selagi butuh aja ya, misalkan hari ini mau bikin berapa nih pesanan, misalkan 10 kilo ya udah aku blender aja ngedadak, tapi ngeblendernya juga kapasitas blendernya aja segini, dan ngasih airnya juga nggak diukur berapa-berapa ya, pokoknya asal bisa muter aja si blender ini. Jadi udah cukup itu kekentalannya seperti itu teman-teman. Jadi aku nggak pakai takaran berapa mili. Dan kalau misalkan udah di blender seperti ini, udah langsung kita buat untuk ngebumbuin kentang Mustafa. Jangan sampai kita ngeblender kebanyakan ya. Jadi dikira-kira aja misalkan mau ngebumbuin berapa kilo ya, kita harus udah ngerti gitu ya butuh berapa cabai. Aku sih sukanya nyicil aja, jadi secomot gitu. Nah, kalau misalkan udah di blender kayak gini, udah tinggal buat bumbuin. Kalau nanti sisa, yang penting sisanya sedikit kita simpen di kulkas, kalau besok mau dipakai masih bisa. Tapi kalau misalkan mau dipakainya lagi misalkan berapa hari gitu, harus direbus dulu ya ini sisaan cabenya biar nggak rusak gitu teman-teman. Jangan sampai sisaan ini kita taruh di kulkas tapi sampai berhari-hari, nanti takutnya malah jadi keluar ulet atau apa ya. Jangan sampai gitu, kita harus ngejaga kebersihannya. Dan untuk cabai rawitnya ini aku biasanya beli sekilo juga banyak ya, dan aku sih kalau misalkan yang cabai rawit direbus dulu seperti ini teman-teman, karena ini nggak ngaruh di tekstur kentang nanti bagus apa enggaknya. Kalau misalkan cabai rawit kan kita butuhnya cuma sedikit ya, sesendok 2 sendok untuk nyampurin bumbu. Jadi ini aku rebus aja sampai air yang tadi buat ngeblender itu nyusut. Ini mah cabai rawit setan ya teman-teman, bukan cabai merah. Jadi kalau udah nyusut gini bisa disimpan di freezer. Terus kalau misalkan mau dipakai diturunin dulu malamnya ya, biar yang beku itu jadi udah gak beku lagi. Nanti kalau misalkan ini terlalu banyak ya bisa dibagi untuk beberapa wadah gitu ya, bisa 2 atau 3. Jadi kita yang diturunin itu yang mau dipakai aja, yang dibutuhin aja. Nah, kalau udah
asat airnya gini udah dimatiin, nunggu adem dulu ya, baru diwadahin ke wadah terus ditaruh di kulkas. Dan ini keesokan harinya aku setelah beberapa hari sih ya, aku butuh mau ngebumbuin. Ini tuh udah aku turunin dari freezer, dan ini bakalan aku pakai nih. Teksturnya teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Aku taruh di satu wadah tapi aku bagi dua seperti ini biar enak gitu ya. Aku kasih garis nih ya kan, yang satu ini udah aku pakai dan yang sebelah situ belum. Ya kira-kira seperti ini aja teman-teman cara aku menyimpan cabai ya, biar fresh, biar pas mau bikin tuh nggak sisa-sisaan dari bumbu-bumbu kemarin. Jadi aku cari nyimpennya seperti ini. Semoga tips yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya channel Miss NN. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.